Ruangan segede ini ya, tamunya cuma beberapa, kosong. Hola netizen yang tercinta, pedangdut Inul Daratista menarik perhatian publik karena memprotes aturan baru pemerintah mengenai pajak hiburan. Dia merasa keberatan dengan penerapan aturan tersebut karena dinilai akan berdampak pada bisnisnya serta karyawan yang bekerja di sana. Pemerintah menetapkan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT untuk jasa hiburan, yakni 40% hingga maksimal 75%. Kenaikan itu mengundang reaksi keras dari pengusaha termasuk Inul Daratista. Bersamaan dengan itu, dia turut menyelipkan pesan panjang tentang petinggi negeri yang dianggapnya tidak berpihak pada rakyat. Dia juga menceritakan perjuangannya membangun bisnis karaoke selama 17 tahun ini. Melihat petinggi negeri so alih-alih belain rakyatnya yang ternyata cuma manis-manis jambu, pret KB, makan duit rakyat macam kita-kita yang kerjanya isuk sore sikil enggo endas. Kepala buat kaki membayar pajak nggak kira-kira, belum lagi dicari-cari diobok-obok harus kena tambahan bayar. Kalau nggak bisa rumah diancam kena polis lain atau sita harta. Pernah juga 10 tahun lalu mengalami itu. Sekarang udah mendingan di sidang di kantornya. Ya begitulah, tulis Inul Daratista. Akan tetapi, protes Inul Daratista mengenai aturan tersebut justru ditanggapi sinis netizen yang berbakti. Tidak sedikit dari mereka kembali mengingatkan mengenai sikapnya pada 2020 lalu yang memberikan dukungan terhadap rancangan undang-undang atau RUU Cipta Kerja. Inilah kenapa menjadi melek politik itu penting, Mbak Inul. Setiap jengkal kehidupan kita itu dipengaruhi oleh keputusan politik. Ya, begitulah komentar dari salah satu netizen yang berbakti. Mbak Inul baru ngerasain sekarang dampak Undang-Undang Cipta Kerja yang dulu dipromosikan sendiri. Ya, begitu juga komentar dari netizen yang budiman lainnya. Pada 31 Mei 2020 lalu, dia pernah mengunggah dukungan mengenai pengesahan RUU Cipta Kerja. Namun, unggahan tersebut ternyata endorse yang ditawarkan kepada sejumlah artis seperti Grita Agatha, Gading Martin, Gofar Hilman, Ardhito Pramono, dan Boris Bokir. Aku menaruh harapan besar sama DPR dan pemerintah yang sedang menggodok RUU Cipta Kerja. Katanya, kalau udah disahkan nanti RUU ini bakal bisa mendorong kesempatan investasi yang lebih besar dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Tentu aja bakal berguna banget nih buat aku. Ya, begitulah kata Inul Daratista dalam unggahan endorse RUU Cipta Kerja pada waktu lalu. Meski Inul Daratista tidak pernah menyinggung soal endorse RUU Cipta Kerja, hal itu pernah dibongkar oleh Gofar Hilman. Dia sempat menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan awal mula menerima tawaran. Melalui akun Twitter resminya, Gofar Hilman mengaku hanya diminta membuat video kreatif, tapi dalam arahan yang diberikan tidak disebutkan mengenai promosi produk hukum apapun. Dia juga menegaskan dalam video yang dia buat sama sekali tidak menyatakan dukungan terhadap RUU ataupun menyinggung pihak tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat kondisi karaoke saya sekarang, posisinya yang ada di Poin Sky. Ini hari Sabtu hari ini. Kita lihat kondisinya sekarang sepi kan? Nah, tamunya juga tidak banyak. Dan pajak yang ada di sini aja udah 25%. Apa kabar, Mbak? Gimana hari Sabtu ini kita? Sepi. Ya. Ini hujan di luar, sepi juga. Pajaknya berapa? Tahu? Pajaknya di sini 25%. Terus? Ya itu aja, tahu kan banyak yang berani. Pajak itu udah terlalu Sejak pajak harga 25% aja banyak tamu yang komplain gimana nanti pajaknya 70%. Kita lebih banyak pasti lebih komplain. 25 aja. Kondisinya seperti ini. Mereka butuh makan loh. Pajak 25%. Tamu aja udah teriak-teriak. Ini hari Sabtu. Kalau nggak percaya sih. Ini karyawan saya banyak loh. 1, 2, 3, 4, 5. Karyawan saya tuh satu outlet kalau dulu bisa 50. Sekarang udah turun jadi 40.
Turun lagi sekarang karyawan saya di sini kalau nggak salah cuma 30 atau 35. Ayo ikut. Kosong. 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 Ruangan segede ini ya. Tamunya cuma beberapa. Kosong. Yang ada cuma kosong. Satu. Satu. Dua. Kelasnya small. Karyawan saya banyak yang nganggur. Kalau kalian ini ya, karaoke-nya udah sepi kayak begini. Kalau pajaknya naik 75%, kalian saya selesaikan untuk tidak ikut-ikut lagi. Gimana? Jangan dong Bu, jangan. Anak istri saya makan apa? Anak istri saya makan apa? Ngomong, biar Pak Menteri dengar. Kalau saya nggak ikut kerja sama Indonesia lagi, anak istri saya mau makan apa? Itu banyak juga tuh. Outlet saya beberapa, tapi dari sekian outlet itu banyak banget pegawai saya. Kalau saya selesaikan semuanya karena saya pajaknya terlalu tinggi nggak bisa bayar, selesai sudah karyawan saya juga semuanya. Tapi bukan saya aja. Mungkin teman-teman saya karaoke yang lain juga akan sama nasibnya seperti saya. Jadi buat Pak Menteri, Pak Jokowi juga, tolong undang-undang ini dikaji ulang lagi. Karena ketika Bapak naikkan pajak, banyak orang-orang yang tidak bekerja lagi, tidak bisa bekerja lagi. Jadi minta tolong buat Pak Sandiaga Uno juga. Saya tunggu ngopinya Pak, biar kita semuanya nggak gelisah. Karena kamu di sini aja pajaknya 25% aja udah teriak-teriak. Ini hari Sabtu Pak, sepi. Beda sama diskotik yang udah kelasnya tinggi ya, mereka duitnya banyak. Tapi ini karaoke keluarga bersih. Tamu saya, ruangan saya segini besarnya, tapi yang isi hari Sabtu cuma 2-3, nggak banyak. Mereka aja udah teriak. Mungkin pegawai saya semua. Ini pegawai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kesel banget, Mbak Inul, Bang Hotman, Paris dibuat panas dingin gara-gara aturan pajak hiburan yang naik. Gak main-main, tarifnya naik dari 25% jadi 40%, bisa sampai 75%. Lah, gak bahaya tah? Naikin harga pajak di masa kampanye. Jadi penasaran, ada gak sih capres yang akan menurunkan harga pajak kembali normal? Apalagi untuk UKM. Banyak juga loh bisnis-bisnis hiburan yang masih belum recover sampai hari ini. Tapi bicara mengenai kenaikan pajak ini tentunya dapat mendorong bisnis untuk naikin harga produk atau servis. Jadi beresiko mengurangi daya beli konsumen dan akhirnya keseimbangan pasar menjadi terganggu. Kalau gitu terus gimana cara merancang strategi menghindari resiko? Karena saya juga akan mengadakan full year plan membahas tentang perpajakan ini untuk bisnis yang bukan hiburan. Ada juga peraturan-peraturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang nggak mau kena denda pajak gede tahun 2024. Akhirnya, waduh, aku ikut ndelok Mbak Inul menunjukkan usahanya sing karaoke itu, karaoke family karaoke, terus mencak-mencak gara-gara akan ada wacana kena pajak sekitar 40-75%. Nah, walaupun Pak Sandiaga Uno itu mengajak duduk bersama berdiskusi, nggak akan mungkin pemerintah mematikan usaha rakyat atau usaha wong nggak usaha gitu loh intinya gitu. Nah itu baru wacana sebenarnya ya, itu baru wacana, tapi
kan sudah panik. Sebagai pengusaha itu pasti panik dengan adanya kayak peraturan pajak, terus udah gitu perubahan peraturan pajak, terus penetapan tarif pajak, itu pasti panik gitu loh. Apalagi langsung 40 sampai 75%, ya apa hitungannya, padahal kan sudah ada pajak 25% untuk restoran dan tempat hiburan, itu sudah memberatkan. Dan ditunjukkan karaoke-nya waktu itu hari Sabtu itu sepi banget, apalagi sekarang iki ancene sepi, usaha opo sepi, wis salah percaya aku gitu. Nah, aku sebagai orang yang bolak-balik dipanggil pajak klarifikasi, padahal juga mungkin hasilnya itu bukan hasil apa yang banyak gitu ya, itu jengkel gitu loh ya. Sifatnya memang klarifikasi, misalkan orang pajak itu kan berasumsi menghitung dari omset kita berarti keuntungan 10%, walaupun itu sudah tak jelas kan berkali-kali bahwa kalau omset saya sekian itu tidak pasti bahwa keuntungan saya 10%. Itu sudah saya klarifikasi berkali-kali, tapi yo tetap harus datang, begitu ganti AR pasti klarifikasi lagi, omongannya perkenalan kayak gitulah. Nah, terus ada lagi kasus Bebek Sinjai sampai ditutup karena katanya ada penggelapan pajak. Kalau itu aku kurang tahu ya gimana kronologinya seperti apa. Nah, ini yang aku menyangkut aku pribadi gitu. Aku ini WP yang insya Allah aku ini taat pajak gitu loh. Selama memang pajaknya masuk akal gitu loh. Orang-orang di pajak itu apa ya tahu ya. Misalkan aku ini kirim barang, kirim ayam ke RPA, terus kemudian mati, kemudian ayam sakit, terus kemudian kecelakaan, itu sing nanggung sopo gitu ya. Memang benar itu dimasukkan aja dalam biaya-biaya dan sifatnya klarifikasi. Tapi kalau sudah ada yang namanya panggilan dari pajak, walaupun sifatnya klarifikasi, sebagai pengusaha, aku yakin hampir sebagian besar pengusaha itu pasti deg-degan gitu, merasa waduh opo lagi gitu. Jadi nek ada yang bilang ya udah dibayar aja lah, kita nggak akan mungkin bisa sembunyi dari pajak. Lo bener, karena memang ada istilah yang sudah pasti itu bayar pajak dan kematian gitu loh. Jadi cuman sebagai pelaku usaha itu misalkan ada wacana gini pajak gini, waduh kita itu pasti udah panik gitu loh. Gimana kita bisa melakukan tax planning gitu ya, pengaturan pajak gitu, bukan ngatur supaya kita bisa menyembunyikan ya enggak gitu loh, tapi kadang-kadang yang real kita jalani sebagai pelaku bisnis itu tidak seperti yang diasumsikan oleh pihak pajak. Wah, ini toko kue ini rame nih, ditungguin, dihitung, gue kalkulator dihitung, ini omset sehari sekian berarti pajaknya sekian. Waduh, kita ini sing tadinya mau taat pajak, bayar pajak, akhirnya jadi males gitu. Ya apa enggak? Para pelaku bisnis pasti merasakan hal yang sama seperti aku. Jadi, seperti ini yang disampaikan Pak Sandiaga Uno ya, itu kan mungkin masih wacana, tapi tentu aja yang punya bisnis di hiburan ya kayak karaoke, kayak Mbak Inul itu ya pasti panik. Bayangin aja hari Sabtu itu room yang terisi itu cuma berapa, padahal Mbak Inul itu di salah satu store di salah satu karaoke-nya itu kan punya beberapa ya, itu di salah satu karaoke-nya itu harus membayar karyawannya sekitar 20 orang. Itu mungkin untuk bayar karyawannya aja nggak nutut gitu loh. Jadi kalau menurut aku itu kadang-kadang ya kalau memang masih wacana ya tidak usah dicetuskan lah, di ini dulu sampai benar-benar didengarkan dulu aspirasi atau para pelaku bisnis ini gimana kalau seperti ini. Itu harusnya jangan tahu-tahu dibikin kena pajak tempat hiburan kena pajak segini, nanti tukang ayam kena pajak segini, 1% dari omset lah. Kalau aku 1% dari omset ya mateng gitu loh. Kita ini cari duit wis setengah mati, terus masih ditakut-takutin sama pajak. Ojo ngomong, oh itu kan baru wacana. Waduh, kalau kita ini yang pelaku usaha baru wacana itu sudah gemeteran, udah takut, udah nggak bisa tidur, wis tak dirasain aja itu sama yang pelaku usaha. Jadi begitu. Kalau menurut aku itu pendapatan negara itu kan juga sumbernya yang paling banyak dari pajak. Ya harusnya harus harmonisasinya harus dijaga, harus bersinergi dengan pelaku usaha. Ojo malah nakut-nakutin gitu. Akhirnya teriak-teriak, akhirnya jadi merasa yes males mau usaha, males kayak gitu. Walaupun itu baru wacana, tapi ya tetap
jangan di floor, jangan disampaikan dulu, garai takut yang mau usaha begitu loh Rek, menurutku.